Halo semuanya. Di video ini saya akan presentasikan eksperimental design dan A/B testing untuk marketing campaign. Ini garis besar isi presentasinya. Ini introduction-nya. Kalau digital marketing di sebuah perusahaan itu harus dioptimalisasi terus untuk mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya, yang keuntungan lebih baik, dan itu bisa di-tracking melalui metrik-metrik dan kita uji coba menggunakan A/B testing. Nah, untuk di case ini itu ada perusahaan yang dia udah ada iklan, cuman iklannya itu public service announcement. Nah, ini mau dibandingkan dengan kreatif marketing iklan yang memang disusun untuk meningkatkan penjualan. Nah, di pertama ini setting up-nya itu eksperimen goal-nya itu yaitu menentukan yang creative edge yang baru yang untuk meningkatkan penjualan atau dibandingkan dengan yang tadi ya, yang public service announcement itu tadi. Jadi ada dua. Nah, untuk matriksnya yang saya pilih pada case ini tuh conversion rate. Jadi ada iklannya itu akan meningkatkan si iklannya itu akan meningkatkan konversi berapa gitu, mana yang lebih baik, yang antara PSE atau yang kreatif iklan tadi. Nah, variasinya itu yang kontrolnya itu yang iklan sebelumnya itu public service announcement, kemudian yang barunya itu yang treatmentnya itu adalah creative ads, yang di dalam itu ada headline, terus ada informasi teks, dan call to actionnya itu mungkin itu bisa buy now ya, atau ya book now atau buy now. Nah, kemudian untuk hipotesisnya itu yang null hipotesisnya itu tidak ada ya perbedaan yang signifikan antara yang kontrol dan treatment tadi. Nah, yang untuk yang alternatif hipotesisnya itu dijelaskan bahwa creative ads treatment yang ads yang baru itu memiliki perbedaan yang signifikan terhadap conversion rate-nya gitu. Nah, setelah itu kita melanjutkan ke designing experiment, yaitu yang pertama ini siapa random unit-nya. Random unit-nya itu semua individual user yang nanti kemungkinan akan melihat si iklan PSA itu atau creative ad. Nah, target of randomization unitnya ini siapa? Nah, itu adalah user yang mengunjungi platform saat eksperimen period gitu. Nah, sample size calculation ini kita menentukan berdasarkan standar research atau asumsi yang pantas untuk dilakukan dalam research ini. Pertama itu di significance levelnya itu value-nya di 0,05, kemudian yang power levelnya di 0,8, kemudian deviation-nya itu di 0,1, itu asumsi ya. Kemudian untuk difference between control and treatment-nya itu 1% gitu. Nah, kenapa 1%? Ini catatannya itu 1% ini bisa dibilang angka yang pantas untuk dibilang untuk profit gitu. Lumayan signifikan profitnya terhadap company gitu, untuk difference between control dan treatmentnya. Nah, untuk ngitung sample size calculation-nya ini ada rumusnya. Nah, nanti untuk kodenya bisa lihat di GitHub saya. Nah, hasilnya itu 1570 sampel size per group. Kemudian untuk durasi eksperimennya dari yang 1570 tadi itu dengan asumsi saya adalah 1000 traffic per hari, akhirnya durasi eksperimennya itu adalah 3 hari.
Kemudian untuk analyzing and interpreting the data, pertama ini datanya udah ada, cuman karena kita untuk mengambil sampel size per grupnya 1570, maka diolah kembali masing-masing di yang test grupnya yang iklan kreatif dan PSE itu diambil 1570 random. Nah, kemudian setelah itu kita agak analisa dulu nih sebelum ke A/B testing, yaitu melihat conversion rate-nya nih berdasarkan ad group atau PSE group. Kalau dilihat di hasilnya ini, conversion rate ini hasilnya itu yang ad ini creative ad ini 2,8% lebih tinggi dari PSE group 1,6%. Nanti kodenya juga ada di GitHub saya, nanti saya kasih di akhir. Nah, baru kita lanjut ke A/B testing. Ya, yang dicari awal itu tentu z-score dan p-value, kemudian dibandingkan antara p-value-nya dengan alpha ya. Alphanya tadi di 0,5 ya. Alphanya itu significance levelnya di 0,05. Nah, berdasarkan hasil A/B testing ini bisa disimpulkan bahwa reject null hypothesis gitu, karena nilai p-value-nya itu lebih kecil dari alpha. Jadi kita simpulkan ada perbedaannya signifikan antara conversion rate antara yang ad kreatif dan PSE, yang antara kontrol dan treatment. Nah, ini tadi interpret result-nya yang dari atas, yang secara conversion rate ratingnya yang treatment itu tinggi gitu ya, kreatif ad 2,8%, dan untuk secara A/B testing itu tuh lebih kecil si p-value-nya dibandingin alpha, dan kita simpulkan bahwa perbedaannya cukup signifikan nih antara si ad kreatif dan PSE group yang control and treatment itu ya. Nah, jadi saya simpulkan ya conversion rate-nya lebih tinggi, dan juga ada pernyataan A/B testing bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan, maka ad kreatif itu memiliki impact yang bagus nih iklannya untuk perusahaan. Nah, rekomendasinya itu kita invest lebih banyak lagi ke creative advertisement, karena sana hasilnya lebih baik. Kemudian seiringan berjalan waktu untuk optimize ad-nya itu lebih dioptimize lagi itu campaign-nya agar hasilnya lebih bagus. Kemudian nanti dicoba lagi yang kedepannya, yang untuk optimasinya itu target audiens yang baru. Jadi mana nih audiens yang lebih cocok gitu. Kemudian terakhir ya kita monitor nih si iklan ini, yang setelah kita optimize, kita invest, dan kita tambahin lagi preference audiensnya gitu. Nanti kemudian dievaluasi. Nah, ini referensinya dari Beckman, dataset dari Kaggle, kodenya ada di tempat saya, ini bisa dikunjungi. Nanti easy report ada di Medium, dan saya juga ngambil referensinya dari Kaggle. Nanti saya kasih link-link referensi ini juga di Medium. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Silakan komen di bawah untuk berkomunikasi dengan saya. Terima kasih.